wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahman Hakim. Saya dari semester 5 Manajemen Malang dengan dosen pengampu Bapak Haji Sunarto SE MSI. Saya akan mempresentasikan ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam, salah satu dimensi penting yang perlu dipahami terlebih dahulu di sini adalah prinsip ekonomi dalam sistem ekonomi konvensional. Sebutlah sistem ekonomi yang kapitalistik. Prinsip ekonomi merupakan suatu pengetahuan, namun dalam ekonomi Islam, prinsip ekonomi adalah produk dari pengetahuan yang sumbernya Al-Quran dan hadis sunnah. Prinsip ekonomi dalam ekonomi Islam merupakan produk dari wahyu dari disampaikan pada Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, pengertian ekonomi Islam bisa dideskripsikan sebagai sistem ekonomi Islam, ekonomi yang prinsip-prinsipnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sampai di sini pemahaman tentang ekonomi syariah atau Islam tergantung pada pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi menurut Islam. Apa saja prinsip ekonomi menurut Islam? Yang pertama, Allah menentukan mana yang baik dan yang buruk. Sistem ekonomi syariah pertama harus menentukan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang dalam Islam, apa yang halal dan apa yang haram, dan juga apa yang boleh dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Prinsip pertama ini sebenarnya berlaku lebih luas dari sekedar tanah ekonomi. Dalam masyarakat dan menetapkan prinsip syariah, kekuatan Allah yang menciptakan prinsip syariah, kekuatan Allah yang menentukan benar dan salah berlaku di semua aspek kehidupan. Asas manfaat. Selain menentukan mana yang halal dan mana yang haram, Allah juga memperolehkan manusia untuk menikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh memberi manfaat baginya. Namun demikian, asas manfaat ini tidak boleh diselewengkan melampaui batas. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki manfaat untuk digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Menahan diri dari tidak menggunakan atau mengkonsumsi adalah sudah disediakan dengan alasan menciptakan tingkat spekulasi yang tinggi untuk dibolehkan. Oleh karena itu, orang yang menahan diri dari makan dan minum diwajibkan untuk berbuka ketika waktunya tiba. Asas pertengahan. Dalam produksi dan mengkonsumsi hendaknya menganut prinsip Islam, tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Di sini manusia dianjurkan untuk berada pada posisi yang moderat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Salehan hendaknya tidak membawa diri pada kefakiran yang ekstrim, namun juga tidak membawa diri pada sifat materialistik yang rakus. Kekayaan bukanlah larangan dalam Islam, sejauh diperbolehkan dengan cara yang halal. Namun mengundang kekayaan secara berlebihan dilarang. Melalui beberapa saluran, misalnya zakat, hibah, dan sedekah perlu. Dicatat pula, redistribusi kekayaan tidak boleh membawa kita pada kesengsaraan. Asas kebebasan. Prinsip itu berkaitan dengan prinsip sebelumnya, yaitu manusia memiliki kebebasan untuk memiliki harta yang menjadi hak milik pribadi dan kekayaan. Namun demikian, kebebasan yang ditetapkan bukan kebebasan tanpa batas. Batasan ini bisa berupa halal dan haram, sebagaimana yang sudah disinggungkan di atas. Prinsip kebebasan ini membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi komunisme. Tidak mengakui hak kepemilikan pribadi, tetapi prinsip kebebasan ini juga tidak berarti diperbolehkan praktik akumulasi kapital tanpa batas oleh individu. Asas keadilan. Prinsip kelima ini disebut justice dalam bahasa Inggris atau adil dalam bahasa Arab. Keadaan dalam ekonomi Islam menjadi etika dasar segala bentuk kegiatan ekonomi. Keadilan dengan kata lain memandu aspek dasar ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran. Dengan asas keadilan berarti tidak ada seorang pun yang berkata demi memenuhi kebutuhan ekonominya.
Dengan berada di bawah praktik eksploitasi pekerja batas terpenuhi hak yang sebelumnya ringatan artis dan sesuai dengan tenaga dan pikiran yang dikeluargai sebagai tenaga kerja. Untuk memahami pengertian ekonomi Islam, saya juga sertakan beberapa contoh lembaga atau institusi yang menetapkan ekonomi Islam. Contoh di bawah ini tidak untuk melegalisasi keislaman institusi tertentu. Saya akan memberikan contoh sejauh prestasi umum tentang ekonomi syariah yang ada di masyarakat saja. Beberapa contoh institusi ekonomi Islam. Yang pertama, Bank Syariah. Sistem bank syariah sering pula diterjemahkan menjadi Islamic banking. Kita tidak bisa menyatakan bahwa semua bank syariah pasti menerapkan prinsip ekonomi Islam, namun ekstensi bank syariah pasti dipengaruhi oleh adanya prinsip ekonomi Islam. Baitul Mal pada awalnya adalah rumah untuk menempatkan harta rampasan perang pada masa Nabi pada saat Khalifah. Baitul Mal berfungsi mirip departemen keuangan, di mana memiliki tugas mengelola keuangan umat. Bentuk selain beberapa contoh dalam bentuk institusi ekonomi syariah juga bisa dilihat contohnya sebagai dalam bentuk transaksi. Berikut ini beberapa contoh transaksi di dalam ekonomi Islam. Beberapa contoh transaksi ekonomi Islam. Syariah bisa diartikan sebagai kerjasama, kongsi atau baroksiah. Praktek syariah ditujukan untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki peperangan atau kelompok demi mencapai tujuan bersama. Mudharabah dapat diartikan sebagai bagi hasil antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pelaksana. Bagi hasil dengan cara menentukan presentasi keuntungan yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Baitul Mal Murabahah bisa diartikan sebagai akad yang berlaku untuk mengikat perihal dan pembeli dengan adanya penyerahan kepemilikan antara kedua dan pembeli. Istilah lain dari Baitul Mal adalah jual beli. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.